Welcome back to our YouTube channel. Anjay. Selamat datang lagi di Remas Remaja dan Masalah barengan sama Farah dan Gea. Kita hari ini mau ngebahas yang tiap tahun hampir selalu ada masalah ini. Apa? Yaitu adalah penggerebekan rumah makan. Kasian banget. Setuju nggak? Penggerebekan? Enggak lah. Enggak, kenapa? Itu kan imannya tergantung imannya manusia masing-masing. Oh gitu. Berarti yang enggak. Yang gerbek nggak punya iman. Ketahuan. Meskipun ormas tertentu sudah dibubarkan, tapi justru sebenarnya jangan dibubarkan nggak sih ormas tertentu itu? Kayak ya udah kumpulin aja gitu. Ormas tertentu. Ormas yang suka grebek-grebek. Iya. Yoi. Itu loh agen khususnya apa Amerika kan itu. Oh. Temennya CIA. Ya itu kan sudah dibubarkan sama pemerintah. Tapi ternyata masih banyak anak buahnya yang Kenapa? nggak tahu anak buahnya apa bukan, asal ngomong aja bangsat. Ini kali ya, apa namanya? Oknum. Oknum. Tapi kalau misalnya satu organisasi, terus habis itu kelakuannya itu 11-12 semua. Apakah itu bisa disebut oknum? Kan kagak. Berarti instansi ya? Iya. Seperti contohnya misal ada oknum polisi yang menggunakan narkoba. Tapi satu kantor begitu semua ya? Ya enggak, itu mah bukan oknum. Loh, Mbak, saya nggak berani bahas itu loh, Mbak. Loh, bukan contoh. Sarjana hukum. Bebas, Contoh. bisa Enggak, membela diri. Sama aja kayak misalnya nih, misalnya di suatu instansi kayak kantor swasta gitu. Terus satu orang mencuri. Tapi dari direktur sampai tukang parkirnya nyuri semua, ya nggak bisa dibilang oknum. Oh iya, berarti emang tempatnya kotor aja berarti. Iya, gitu. Iya. perlu dirukyah dulu. Oke. Ada berita Oh ya, yang tadi masalah kita penggerebekan. baca berita. Jadi ada Baca berita. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nanti saya screen capture ya. Jadi ini nggak tahu di mana, nggak tahu kapan, tapi pokoknya waktu bulan puasa. Oke. Itu ada sekelompok remaja yang lagi menikmati kopinya mereka, tapi tiba-tiba mereka itu didatengin sama beberapa orang yang pakai baju apa ya ini ya? Baju apa? Pikachu. Bukan dong. Wah, Ada kopi di sana? Saya? Hah? Nah, puasa muslim lain? Muslim Nah, puasa? Hah? Urusan pintu sahur? Hah? Sahur. Urusan pintu sahur? tuh ada yang marah-marah tuh, gila, ada yang marah-marah. Masukin ke mic suaranya. Bisa nggak? Itu tuh. Tapi ada ini ya, ada aparatnya ya. Iya, aneh banget. Kita nggak tahu itu video tahun lalu atau tahun ini, tapi itu viral banget di semua sosial media, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di TikTok bahkan. Iya, benar. Tapi kalau misalnya aku lihat dari komen-komennya nih Iya, ya, boleh. ini ada yang bilang, aku boleh sebutin namanya nggak sih? Boleh username-nya. Ini username-nya dari Gilang Seia. Terus dia bilang mabok agama si paling agamis. Lo, jangan sejahat itu. Terus dia bilang nih ada yang bagus. Katanya Heldi Pras, kata Gus Dur, selemah itukah kita muslim berpuasa sampai mengharuskan orang lain untuk ikut tidak makan hanya karena kita berpuasa. Bagus. Bro. Menurut aku itu bagus sih. Bagus, Bro. Tapi kenapa ya remaja-remaja ini nggak mau puasa tuh kenapa? Iya itu kan ininya mereka ya, maksudnya itu terserah mereka dan kita kan nggak tahu dia Islam atau bukan. Oh iya benar. Paling nggak ditanya KTP-nya dulu gitu. Iya. Atau kalau misalnya pun memang ini suatu prinsip yang aku pegang dari dulu ya. Apapun yang orang lain lakuin, itu ya udah itu free will ya orang lain. Betul. Gitu loh. Betul. Misalnya kayak kamu gitu. Nggak ada yang nggak kayak kamu, kayak siapa gitu, kayak misalnya nggak puasa gitu. Ya udah, aku mah cuman kayak bisa ya udah nggak apa-apa pokoknya jangan ganggu yang lain. Misalnya Betul. kamu makan minum tetap di dalam sembunyi-sembunyi gitu atau kayak di rumah sendirian di kos makan gitu kan nggak ada yang lihat cuma Allah dan Anda sendiri. Gokil. Tepuk tangannya dulu mana?
Itu sebenarnya nggak perlu ditepuk tangani sih, kayak ya udah biasa. Itu harusnya semua orang sadar sih. Biasa aja harusnya. gitu. Oke. Iya, soalnya kan ini itu setiap tahun tuh ada loh berita kayak gini. Kenapa ya? Dan orang-orang tuh masih kayak banyak, mungkin ada orang yang progresif, ada yang konservatif ya. Kita bagi dua nih. Tapi menurut aku kita nggak boleh terlalu ngejudge sebagai orang progresif, kita nggak boleh terlalu ngejudge orang yang konservatif, dan kita nggak boleh terlalu progresif juga. Karena kita kalau kita terlalu progresif, kita kan tidak bisa melindungi diri kita gitu. Bentar. Tapi mohon maaf banget nih, kayak mungkin teman-teman kita di sana ada yang nggak ngerti progresif sama konservatif apa ya. Soalnya takutnya teman-teman kita nggak ada yang nggak paham, kan mending kita bantu sampaiin. Jujur untuk menjelaskannya itu lebih berat. Oh gitu, oke. Tapi tolong di searching aja, ada namanya teknologi, namanya Google. Oh iya, benar. Coba dicari tahu masyarakat konservatif itu kayak apa, masyarakat progresif itu kayak apa. Langsung dicari aja sih. Karena ya kita tahu subscriber kita atau penonton kita tuh nggak segoblok itu meskipun yang dilihat kayak kita gitu loh, maksudnya. Ada orang lewat, guys. Iya bener sih. Itu. Jadi ya ini salah satu problem di kalangan anak muda yang harusnya bisa diselesaikan aja sih. Dan kayaknya nggak perlulah penggerebekan kayak gitu, buat apa juga, maksudnya sebenarnya ya gimana? Iya sih. Apa? Iya, maksudnya aku mau setuju tadi. Iya. Sebenarnya iya bener. Oh gitu. Iya. Tapi ya soalnya manfaatnya apa gitu loh, setelah mereka ngegerebek kan ada, waduh ini agak serius dikit nih. Apa tuh? Ada hubungan itu antara ke Tuhan dan juga ke manusia. Oh, aku tahu nih bahasa Arabnya. Apa? Hablum minallah dan hablum minanas. Mantap. Itu dia. Score. Jadi kalau yang urusan sesama manusia kita urusin bareng-bareng, kayak misal yang namanya kemiskinan mungkin kita bisa bantu. Oh, iya. Terus kayak ya yang berbau sosial itu kita bantu, misal kayak orang yang susah lagi nggak pernah berbuat sosial. Ini nih, itu tapi gini deh, aku pertanyaannya sekarang adalah gini. Menurut kamu, orang yang nggak berpuasa atau orang yang makan di depan orang puasa, itu isu sosial nggak? Orang yang nggak berpuasa dan makan di depan orang yang berpuasa, itu isu sosial nggak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Berarti kan itu bukan suatu isu yang bisa kayak misalnya kayak penggerebekan tadi itu kan pasti awalnya dari yang begitu kan? Iya. Ya kan? Berarti itu kan nggak seharusnya digituin dong? Harusnya memang nggak harus digituin gitu loh. Soalnya menurutku kayak ya kalau misal masalah ibadah itu kan antar kita dan yang maha kuasa. Wah, Gitu loh. Bahkan kalau bisa jangan sampai ada orang yang tahu kita beribadah. Orang kita nyumbang aja kalau bisa tangan kiri nggak boleh tahu, ya kan? Ah ya, benar. Makanya menurut kita sih nggak perlu yang namanya penggerbekan kayak gitu. Apalagi sampai dulu bro, 2019 apa 2020 gitu ya. Tapi itu 2020 kan COVID ya? Iya. Masih ada penggerebekan. 2019 itu kan dulu kan yang waktu Pilpres itu. Dulu tuh ada di Bekasi apa di Depok gitu loh. Kalau nggak salah tuh bahkan sampai ada warung makan yang digerebek sama suatu ormas. Terus rice cookernya di warung itu diambil. Ih kasihan, nggak bisa bikin makan. Itu dia masalahnya. Itu menurutku ya, itu emang ormasnya nggak punya rice cooker di rumah. Iya jadi sih kayaknya. Sekaliannya ada rice cooker gratis gitu. iya. Kalau minta makan siang gratis, Pak Prabowo belum jadi presiden waktu itu. Ah iya benar. Benar. Jadi rice cookernya aja gitu sih. Tapi nggak masuk sih kalau aku. Maksudnya kayak kalau menurut aku sih karena si ormas ini dia nggak kuat aja. Iya. Puasanya nggak kuat. Karena mungkin karena Pengangguran kali. Mungkin dia kayak ngeliat kan dia Banyak lagi waktu naik luang, motor. banyak Mungkin dia kayak lagi naik motor kan, ngeng gitu. Terus tiba-tiba kayak ngeliat ada orang, ada yang cangkruk. Itu waktunya aku yang cangkruk tapi yang nggak bisa karena puasa, akhirnya dia kayak geser. Betul. Kan pengangguran itu Iya sih. punya banyak waktu luang. Maksudnya ngurusin hidup orang lain tuh waktu luang Capek banyak loh banget. ya, iya bener. Gila. Kan? Gokil juga tuh. Gokil emang. Kecuali kalau emang kamu misal ada kecelakaan gitu kan, hubungan kita sama manusia belum minan gas.
Ya, betul. Kata Gea tadi ya kan. Betul. Itu kan harus kita bantu, kita harus paling enggak ya jangan nonton dong, ngerti nggak sih ada kecelakaan terus. Oh iya, terus biasanya cuma nonton sambil nge-videoin doang. Itu jahat banget sih. Itu aku sebel loh. Aku jahat banget sih kalau menurut aku. Loh. Enggak, kadang kita kayak aku biasanya kalau ada orang kecelakaan terus yang lain nonton terus kan bikin macet deh. Aku lewat kayak Kalau nggak pengen nolong tuh nggak usah nonton anjing gitu. Iya sih. gitu, Iya, bikin bener. macet doang. Bikin gitu. macet doang, benar. Gitu, kalau itu hablum minan nas. Kalau hablum minallah tuh ya kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Kelihatan. Gitu loh. Bener. Jadi buat orang-orang yang gerbek, kita punya pesan nggak? Aku punya sih. Apa? Daripada kalian ngegerebek orang yang memang dia mungkin tidak puasa, Betul. lebih baik Anda Muhasabah diri. Bukan. Mending bantuin anak-anak kecil tuh loh yang di masjid kalau sore-sore. Ngapain anak kecil? Anak kecil-kecil di masjid tuh kan mereka biasanya baca Al-Quran, terus solawat gitu loh, biar ada kesibukan dikit gitu loh maksud Apa aku. yang dibantu sama mereka? Iya, dia juga ikut nyanyi gitu di sana daripada Iya, Ini bisa banyak perspektif nih. Saya nggak mau kena nih. nyanyi maksudnya kayak bersolawat gitu di sana Iya, maksudnya ikut daripada aja ya. Iya, daripada dia ngegerebek-gerebek gak jelas. Iya betul. Masanya siang-siang bro, biasanya anak kecil tuh habis asar gitu. Ya karena anak kecil kalau sore ya dibuat shift-shiftan lah, terserah. Shift pagi si bapak-bapak itu, sorenya Iya. anak Betul, biar gak capek. Betul. Gitu, daripada tuh mereka gerebek-gerebek gak jelas. Iya. Ya Kalau kan? iya sih. Tapi kalau aku sih sarannya cari kerja sih. Ya kan? Emang iya kalau dia mau nerima. Ya pakai ya ikut jualan aja jadi UMKM. UMKM kan usaha makanan kalau nggak minuman. Jokes podcast lain. Iya. Jangan. Iya, kalau dari aku sih itu sih karena ya meresahkan banget, apalagi kita tuh mungkin karena kita kuliah di swasta dan banyak non muslimnya juga ya. Jadi Kita kayak ngelihat teman kita yang kayak digituin tuh sebel gitu loh. Padahal kita bagian dari loh, tapi ini ya, ini salah satu hal yang aku rasain dari kecil. Kenapa? Karena kayak kan kebetulan yang acara apa yang demo-demo di depannya Monas itu kan waktu kita SMA kan. Bukan depan Monas, keliling. Oh iya, keliling Monas. Keliling Iya, Monas. yang itu kan kita waktu SMA kan masih an. Emang iya? Iya, masih SMA itu. Oke. Masih SMA. Enggak dong. Enggak ya? Kuliah bro. Oh iya. Iya. Tapi ada juga yang waktu itu SMA juga ada. Oh, waktu kita kuliah mereka udah alumni kan biasanya kan. Oh iya, ada alumni. Gitu kan. Pokoknya kayak waktu itu juga ada kan di sana. Waktu kita SMA kelas 12 kalau nggak salah kita. Aku kelas 12. Itu aku pernah suatu saat aku kayak ketemu sama temen aku yang non muslim. Terus dia nanya tuh ke aku kayak, itu sebenarnya ngapain sih kayak gitu? Ya. Terus aku kayak Silaturahmi. anjir. Sih nggak ngerti. Terus kayak masalahnya gini loh, kalau misalnya emang kayak dia itu nggak oke lah, yang sekarang itu udah lebih better daripada yang dulu karena dia kayak misalnya ada sampah dipungutin katanya. Terus habis itu Dia nggak sadar kalau dirinya sendiri itu harus dipungut juga. nggak ikut bilang nggak ikut bilang. Cuman maksud aku kayak tau nggak sih waktu itu ada case-nya yang sari roti, tau nggak? Yang mana ya? Jadi ada orang kayak apa ya? Pokoknya dia tuh sari rotinya itu jadi nyebutin merek kan. Enggak apa-apa nanti juga. Nanti ditutut gitu ya? Enggak lah. Gitu udah pokoknya si sari roti itu dia kalau nggak salah satu penjualnya tuh kayak nggak ngasih atau gimana gitu loh waktu. Ingat nggak sih yang waktu itu? Iya. Terus habis itu karena sekolahku kan swasta yang islami banget kan. Parah. Terus kayak bilang kita boykot ya kayak gitu, kayak apa anjir. Dan itu lead to another event yang Itu kayak membuktikan kalau orang-orang itu tidak kerja. Nih, tapi itu lead to another event yang kayak menurutku kayak nonsense banget. Ini kejadian di adikku. Jadi adikku waktu itu kelas 1 apa kelas 1 kayak, kelas 1 SD atau kelas 2 SD, kelas 1 kayak. Terus waktu itu dia bawa sari roti karena kan kayak sari roti itu makanan yang paling easy to bring, kayak di mana-mana jual. Betul. Terus habis itu ada kecil buat anak SD oke lah makan segitu. Dia bawa yang roti bantal segini gitu kan, yang kecil. Terus habis itu dibuka kan sama gurunya, dilihat tuh. Loh, kok bawa ini? Sama gurunya diambil, dibuang ke tempat sampah. Loh, Bu, mohon maaf, terus ngasih apa? Diganti Terus nggak sama diganti, tapi diganti sama dia kan, diganti dari makanan yang dijual di kantin kalau nggak salah. Oke. Tapi
Tapi besoknya hari saya masuk rumah sakit coy. Karena ada bahan apanya gitu yang belum lulus uji apalah begitu. Nah, kita lihat mana yang lebih haram Iya. antara roti dari kantin adiknya Gea atau sari roti. Nah, Mana yang haram? ya sama-sama halal dong sebenarnya. Sama-sama halal. Cuman karena intentionnya beda. Iya betul. Maksud aku kayak kalau misalnya kayak begitu, dengan dia buang, dengan beliau buang makanan yang masih bisa dimakan sebenarnya, itu dosa menurut aku. Kan kita nggak boleh mubazir. Iya betul. Tidak boleh mubazir gitu. Terus terakhir tuh aku lihat di TikTok itu ada di Indomaret gitu, bro. Apa? Dia minta duit, dikasih 1.000 sama kasir Indomaretnya, terus marah-marah. Ini bulan Ramadan. Anjir. Masa dikasih 1.000? Iya. Anda aja sumbangan-sumbangan itu kan banyak yang kayak kan biasanya kita kalau ke Indomaret kan Kita kasih sumbangannya nanti ini kembaliannya cuma berapa gitu kan. ini 100 rupiah boleh didonasikan Iya. gitu-gitu. Nah itu donasi masuk kemana? Duh, kok saya cuma dikasih 1.000 ya Anda kerja dong. Kerja. Kan donasinya ke yayasan. Iya ya. Aneh banget sumpah. Yang jelas bukan yayasan Anda. Itu tapi aneh banget sih. Iya, Itu tuh aku sampai kayak malu sendiri gitu. Iya. Sebagai salah satu umat, ya kita malu. Maksudnya malunya tuh bukan karena aku malu memeluk agamaku ya, Iya. tapi aku malu sama perilaku manusia-manusia yang membuat orang lain itu kayak langsung kasih cap ke kita orangnya begitu. Yes. Gitu Iya, loh. iya. That's why itu one of the reason kenapa teman-teman aku karena aku jujur aja ya guys ya, temenku banyak yang nonis. Iya. Ya Temen kita, temenku semuanya nonis sih. Iya sih. Temen kita banyak yang nonis dan kayak mereka di awal. Betul. Di awal Bahkan mereka teman kayak- kita, apa? teman kita bernama Hana Angelita, buat Anda yang namanya Maria Iya. Hana Angelita. Udah Dia- Maria padahal namanya. Hah? Padahal udah Maria, bisa Iya. masuk Islam loh. Salah ya? Iya sih. Iya, Aduh. betul. Buat Anda yang namanya Maria Hana Angelita, teman kita, ya kan? Hari pertama Ramadan, dia ngajak bukber. Makan babi. Anjir. Kok bisa? Loh, yang penting kan ada ininya, bukber. Iya, memang bersama. Bersama keharuman. Iya, bagus-bagus. Tidak baik itu, astagfirullahaladzim. Iya, kalau bilang bagus. Bagus ngajak bukan Oh, bersamanya. Iya, benar. Tapi yang dimakan tidak bagus. Ya, gitu. harusnya makannya tuh apa kodok gitu. Gak boleh hidup di dua alam, bro. Oh iya. Gak boleh. Ih, kepiting juga nggak boleh ya? Oh iya ya. Kalau kepotong boleh, Ya. kepotong. Iya. Ya gitu, Dok semurah. malu lah itu aku. Iya, betul. Bukan, ya gitu lah pokoknya. Ya malu. Ya Apalagi kan, malu sih. Seragamnya tuh mirip kayak seragam sekolahmu. Hah? Putih-putih. Enggak, orang sekolahku gak ada baju putih-putih. Gak ada. Nggak ada. Oh salah sekolah berarti. Nggak ada, sekolahku mah putih abu-abu. Sekolahku berarti. Oh iya. Enggak deng. Putih abu-abu juga Aku sih. putih abu-abu. Ya, siapa? Sekolahnya siapa? Biasanya yang sekolah negeri itu ada. Sekolah negeri ada yang pakai begitu. Putih-putih. Iya, putih-putih. Oh, Gonzaga bro di Jakarta. Putih-putih. Yo, astagfirullah. Enggak, di Katolik. sekolah. Sama-sama pakai jilbab sih tapi. Loh. Tapi enggak, Bagus itu. maksudnya kalau apa sekolah negeri ada yang pakai baju putih kalau hari Jumat. Ngapain dia? PNS aja pakai batik. Loh enggak, kalau batiknya kan hari Kamis. Oh. Gitu. Kalau Jumat pakai putih-putih. Ya. Ya, kadang ada kok yang kayak gitu. Ya itulah, semoga orang-orang yang kita maksud tuh evaluasi diri ya, semoga nanti tercerahkan gitu ya. Ya enggak sih, kita juga nggak mengharap konten ini sebagai inspirasi orang banyak. Berat banget bro, menginspirasi bro. Iya. Kita nggak mau jadi orang yang punya beban terlalu tinggi karena kita udah beban orang tua ya kan. Iya betul. Tapi ini temenku ada loh yang orang tuanya itu join. Hah? Iya. Sekarang udah mbak cut off belum? Oh udah. Oh, udah? Udah lama. Oh ya udah. Tapi gitu tuh nurun nggak sih, misal orang tuanya ikut gitu ya, join kayak gitu-gitu, terus anaknya ikutan gitu nggak? Aku nggak tahu, saya belum ada lagi kan. Oh belum, loh kemarin nggak ngumpul? Enggak. Kemarin ngumpul bro. Oh iya. Iya. Enggak. Dia belum sih, belum ikut. Cuman kayak Kenapa mereka ngumpul di tanggal cantik ya? biar ada Padahal kan percaya. gitu. Oh, biar ada. Kayak gitu. Iya. Pengennya mungkin kayak gitu. Tapi temen aku, kamu mau dengerin cerita temen aku nggak? Gimana? Jadi ceritanya tuh kayak gini, kan aku dulu sekolahnya Islami ya. Jadi kayak pakai jilbab gitu kan. Terus kayak ada one moment, enggak sih sebenarnya enggak one moment. Sebenarnya emang aku dari awal nggak begitu. Maksudnya masih lepas copot. Kalau lepas copot kan sama ya, lepas pakai maksudnya. Lepas pakai Hijab. hijab kan. Terus kayak
karena sekolahnya di Islam, Islami maksudnya. Iya. Jadi kebanyakan itu pasti bakal datang event sekolah atau event ulang tahun teman itu kadang-kadang pakai hijab untuk supaya bisa dipost. Sebenarnya gunanya itu sih dulu. Itu doang. Nah, supaya bisa dipost karena guru-guru itu kan agak kepo ya. Jadi kayak masuk kayak nge-follow Instagramnya cewek-cewek. Maksudnya cewek-cewek kita gitu. Yeah. Terus habis itu akhirnya waktu udah kuliah tuh sempat dibilang gini, jangan lepas jilbab ya kalau sekolahnya udah nggak di tip gitu. Terus aku bilang kayak ya insya Allah doain aja gitu karena kan semua orang emang pasti kayak gitu kan. Betul. Jawabannya. Kayak kita nggak bisa promise 100% bahwa kita bakal even kayak orang-orang yang pakai hijab pun aku bukannya bilang kayak it's wrong atau apa, tapi kayak maksudnya nggak semua orang tuh ada 100% masuk ke dalam. Pasti ada kayak keinginan mereka juga buat kayak aku lepas jilbab aja ya. Pasti gitu. Pasti gitu. Betul. Namanya juga setan. Iya, betul. Kita dikumpulkan di sini karena semuanya red flag kan gitu. Nah, terus habis itu dia ngomongin aku. Karena aku lepas jilbab. Ngomongin aku di Twitter. Yang mana Twitternya itu X ya sekarang namanya. X. Yang mana X itu di-follow sama teman-teman aku. Oke. Terus teman-teman aku bilang kayak, loh kok begini? Padahal dia itu yang kayak dibilang temen deket banget juga enggak. Oke. Cuman sekedar temen aja gitu, pernah satu les bareng. Bahkan sakit pun kita nggak jenguk ya kan? Iya, aku sakit juga dia nggak jenguk. Iya, gitu kok ngaku temennya. Iya, apa sih aneh banget sumpah. Terus abis itu dia kayak ngomong-ngomongin gitu kayak, padahal kan aku cuma mengingatkan gitu. Kita ingat, cuma nggak mau aja. Iya, kan terserah kita ya. Kalau misalnya betul. misalnya mau diingetin sampai bibir Anda berbusa juga, ya udah. Kalau misalnya nggak dari hati sendiri, gimana? Coba. Bagus. Kayak gitu. Cuman akhirnya kayak, tapi ini lucunya lagi. Salah satu temen aku, inisialnya D. Follow-followan sama si orang ini di salah satu platform social media dia. Tahu nggak di social media yang dia temenan sama teman aku ini, dia ngepost apaan? Tahu nggak dance yang kayak bajunya tuh dimasukin ke dalam BH gitu, terus dia kayak uget-uget gitu. Bedanya apa coy? Masih mending saya coy, nggak pernah saya begitu. Nggak cocok soalnya mungkin ya kalau misalnya badannya kecil gitu cocok kali. Iya betul. Tapi enggak sih. Tapi aneh banget sebenernya. Inkonsisten ya? Iya. Oh. Aneh kan? Aneh. Karena kayak apa yang dia omong sama dilakuin. Sebenarnya nggak apa-apa sih dia mau joget-joget kelihatan pusernya itu nggak apa-apa asal pusernya bersih ya. Karena banyak orang yang pakai crop top tuh pusernya nggak dibersihin gitu loh. Terus kelihatan kayak ada kotorannya di luar gitu ya. Itu aja yang digerebek nggak apa-apa. Kenapa? Orang-orang yang pakai tank top tapi pusernya nggak dibersihin tuh digerebek aja sumpah. Kayak nggak malu. Lu enggak, yang penting kan bisa geol-geol. Oh, yang penting bisa geol-geol. Ya paus orca juga bisa gel-gel bangsat. Coba deh lihat itu ada hashtagnya. Hashtag. Ini apa namanya? Puser aja dulu. Enggak. Ada ini. Ini nanti di sensor ya. Apa tuh? Geol-geol gitu. Ada. Wow. Iya. Oke. Menarik banget sumpah. Menarik banget. Tapi ya itulah kalau aku sama Gia masih nggak setuju sama penggerebekan yang ada di sini karena meskipun itu anak SMA udah kelihatan mau pakai dia itu atribut gitu. Bahkan ada SMA yang Muslim kayak SMA-nya Gia udah ada bednya di sini. Nggak ada bednya di situ. Enggak, misal. Hah? Ada anak SMA yang nongkrong di warkop terus ada bed SMA Islam gitu di sini. Mau dia ngewarkop apa terserah, yang penting dikasih tahu gurunya kayak puasa itu wajib, mau dijalankan apa enggak itu terserah individunya masing-masing. Jangan jadi urusan Anda. Betul. Kalau masih jadi urusan Anda berarti Anda pengangguran. Kurang kerja. Nyari kerja. Ada yang namanya Lina Job Street. Kok Lina? LinkedIn atau enggak tahu? Enggak. Ada nanti Lina Job Street, sumpah ada bro. Sama lagi. LinkedIn boleh. LinkedIn kita kasih tahu platform-platform untuk cari kerja. Glassdoor, tuh yang mau kerja di luar negeri. Apa yang ini Glints. Oh ya, Glints. Itu juga ada pelatihan mungkin kalau kurang supaya
supaya lebih manusiawi aja loh Iya. menurut aku, supaya civilized dikit gitu loh. Betul, gitu. karena pengangguran tuh satu langkah sebelum teroris kalau kata Adriano Kalbi. Oh iya. Oh karena dia gabut ya di rumah, kayak enaknya ngapain ya? Dicuci ngebom otak yuk. aja lah gitu. Enggak bro, nggak sejauh itu. Cuci otak Dia dulu. dulu, dia duduk Cuci di rumah, otak dulu. dia duduk di rumah Jangan kayak, langsung tindakan dong. Kayaknya ngebom enak. seru sih gitu kalau saya ada orang begitu beneran. Iya kan, bener tuh katanya Adriano Kalbi itu, bener juga tuh. Dia bilang pengangguran tuh satu langkah sebelum teroris, bener. Iya sih. Nah, kayak gampang dicuci otaknya kan ngeblank kan, nggak pernah diisi. Tapi itu kalau bisa dijual ke rumah makan Padang mahal tau harganya. Loh, ya jelas nggak laku dong. Kenapa? Lah mending makan otak sapi, otak Oh, iya. otak mereka kan. Otak mereka kan nggak enak. Kan kalau otak sapi kan kayak masih lembut, kayak rasanya kayak ati ampela gitu kan, kalau nggak salah ya. Iya. Otak mereka kan kayak kok Batu cair. ya? Lulu nggak sejauh itu. Ya gitulah kalau Aduh. dari kita ini episode kita bakal bikin berapa episode lagi ya? Dua lagi kali ya. Kurang, aku masih pengen ngomongin tentang ini. Apa tuh? Kalau misalnya kita berbuka pakai air aki, boleh nggak? Boleh. Penggantinya Dan air. itu adalah buka terakhir. Sama buka ini sih, apa namanya? Kumur-kumur pakai air baptis tuh. Oh iya, boleh. Terus habis itu aku juga mau ngomongin tentang ini sih, yang lebih kayak mungkin kita bisa postnya di deket-deket hari Lebaran ya, karena ini ngomongin tentang hari Lebaran sih. Oke. Mengganti ketupat, tahu ketupat kan? Biasanya kita makan ketupat kan. Kita ganti pakai batako. Wow. Biar orang-orang itu makannya tuh kayak, Selain Anda merepotkan orang yang makan, Anda ngerepotin orang yang masak. oh iya, kenapa? Lo kan itu tinggal dicemplung-cemplungin aja. Gimana nyemplungnya? Kan ketupat harus ngerti gak sih ketupat tuh dibuka, udah jadi nih dibuka dikit, dikasih berasnya gitu. Hah? Iya bro, dibuka dikit gini, ngerti gak sih? Sebelum diikat untuk selama-lamanya. Anjir. Sumpah Lucu gitu banget. bikinnya, jadi iya. udah jadi bukan yang batako terus kamu lilit-lilit, enggak bro. Lo dibuat jadi kayak lontong aja lo, kayak lontong. Lontong emangnya bikinnya gimana? Ya jangan ngomong ketupat, ngomong aja lontong pakai batako bangsat. Gitu. Iya. Berarti nanti kita Bener-bener. masih bahasannya itu banyak, masih ada mudik. Oh iya, ada mudik. Kalau kamu punya tempat untuk mudik? Tidak. Oh iya, sama. Aku Bahkan juga jujur punya. saya tidak mau pulang. Mending kamu ikut keluarga aku aja. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kita biasanya hari Itu dia. Lebaran cuman makan soto terus pulang. Itu lebih menarik sih. Iya, makanya udah seru banget itu. Ya ampun ditanyain itu tato apa? Kasian banget. Ya, krisis gitu lah ya. identity. Ya kita ketemu di episode selanjutnya. Kita nggak tahu nanti episode selanjutnya masih bahas apa. Anyway ini masih sama episode sebelumnya ya, karena baju kita nggak ganti. Harusnya kita pindah, aku pindah situ nggak sih Nggak harusnya? usah kan. Harusnya sama berdiri aja. lah kita. Ngapain kira pidato presiden bro? Udah bro, tutup bro, tutup, closing. Jadi tadi pokoknya intinya kamu nggak setuju. Udah itu kan? Iya. Ya udah. Tunggu kita di episode selanjutnya ya. Dadah. Mantap.